di Akademi Power Team, dan tema malam ini adalah pengalaman masa lalu adalah keraguan yang mengganggu tentang proses, ya, yang membuat orang pastinya akan ketinggalan. Nah, jadi ini menarik dan ini ada banyak pemahaman materi yang mungkin pernah ditemukan di lapangan, yang mana ketika teman-teman menjawab dari sisi pertanyaan orang-orang yang belum memahami proses, di sini ada beberapa kesimpulan yang nantinya bisa diambil. Oke. Nah, jadi kita akan lihat kembali, ya, melihat kembali pengalaman buruk bisnis pemasaran cryptocurrency. Dan ini berhubungan erat dengan semua bisnis pemasaran cryptocurrency. Dan ini tidak termasuk dalam bisnis pemasaran ROI yang menggunakan mata uang fiat ataupun menggunakan produk. Ya, kita menyesuaikan. Teman-teman mungkin pernah mengenal BitConnect. Ya, BitConnect ini adalah sistem lending pertama yang ada di dunia yang menggunakan sistem lending, bisnis pemasaran yang mempunyai sistem namanya Matahari System. Dan ini sudah scam, ya. Artinya apa yang kita sampaikan di sini itu sesuai dengan kode etik, tidak mengganggu pengembangan bisnis lain, ya, karena semua yang disampaikan di sini statusnya udah scam dan berhenti. Oke, setelah BitConnect, teman-teman mungkin pernah mendengar namanya Regal Coin, ya. Regal Coin ini adalah sistem cryptocurrency ICO yang mana pembelian cryptocurrency-nya itu menggunakan Bitcoin, ya. Bitcoin dibeli dengan harga yang sangat murah dan teman-teman berharap harga Regal ini akan sangat tinggi, ya. Kemudian BitConnect juga sebelumnya saya ulangi lagi, transaksi yang digunakan menggunakan Bitcoin, Ethereum dan menggunakan sistem Matahari. Dan Regal Coin juga menggunakan sistem Matahari. Oke. Kemudian ada juga namanya Atrox, ya, dengan konsep lending ICO yang mana kita mendapatkan ROI, ROI-nya dibayar dalam bentuk dolar, dolarnya dalam bentuk poin, dan pencairannya nanti mendapatkan cryptocurrency Atrox. Nah, jadi selanjutnya Natcoin. Natcoin sama ICO, dia sistem penjualan harga murah dan diiming-imingi harga tinggi. Kemudian ada namanya Bank of Tron. Ini yang termasuk baru dan ini yang terkadang terjebak di dalam sistem smart contract. Di 4 poin ini, 4 proyek ini dia menggunakan sistem yang sifatnya belum smart contract, artinya masih kontrol server atau kontrol admin. Di Bank of Tron itu menggunakan sistem auto, ya, menggunakan smart contract, TRC20 di blockchain-nya Tron. Nah, sistemnya adalah ROI. Ketika kita mempunyai Tron, kita transfer ke smart contract-nya. Di dalam smart contract nanti ada algoritma 25%-nya dikirim ke development sebagai income mereka, kemudian sisanya itu akan dibagikan atau presentasinya akan dibagikan setiap hari berdasarkan logic algoritma. Ini skemnya karena apa? Karena saldonya kosong dan sistemnya berhenti. Artinya ada pengumpulan dana yang terpusat. Oke, di sini ada juga namanya Ethereum Union, proyek dari Malaysia, desentralisasi dan Square Smart Contract. Ya, sama konsepnya pengumpulan dana di smart contract dan 4% sampai 6,9% dibagikan setiap hari menggunakan logic algoritma. Ya, ada sekitar 20% itu secara auto ditransfer ke walletnya development. Oke, EDC Cash yang lagi hangat-hangatnya dan kasus, ya, sistem pengembangannya tetap menggunakan dana terpusat dan ini ada kontrol di dalam adminnya karena EDC Cash menggunakan blockchain sendiri katanya, tapi pada intinya ketika ingin membeli EDC Cash ini kita wajib mentransfer dana dalam bentuk dana kepada founder, kepada orang tertentu yang sudah ditentukan perusahaan dan dikasihlah EDC Cash. Kemudian ada juga namanya OneCoin yang cukup booming di dunia network secara global dan ini adalah sistemnya sama, pengumpulan dana, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa yang ada di sini ya kita bisa melihat, ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, jadi penyebab dan sistem yang digunakan itu tidak jauh dari ini, ya, binary system, yang mana ketika sistem ini dijalankan akan menambah beban semakin dalam, apalagi di dalam sistem tersebut ada namanya bonus pasangan, matching, dan lain-lain. Oke,
Kemudian ada namanya sistem matahari, dan beberapa sistem di atas itu menggunakan sistem matahari, ya, yang mana mempunyai beban dan terpusat ke keuntungan individu, ya, seperti itu. Dan sama seperti binary system juga pastinya orang atas yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, penyebabnya adalah dana terpusat. Pastinya pengumpulan dana ini tadi, ya, karena dananya terkumpul di rekening tertentu, dananya dikontrol. Oke, server data terpusat itu pastinya karena itu ketika melanggar atau tidak sesuai dengan aturan pemerintah atau tidak bayar pajak, itu servernya gampang dimatikan oleh otoritas tertentu. Nah, jadi ini yang menarik, ya, dan ini tidak ada di proses, ya. Pengalaman-pengalaman itu, ciri-ciri sistem, kemudian apapun yang digunakan di dalam konsep sebelumnya tidak ditemukan di proses. Proses menggunakan matrik, ya, matrik sistem, dan merupakan sistem pertama di dunia dan belum pernah ada, ya. Sifatnya adalah terputus dan berputar, tidak menguntungkan orang yang atas, dan bisa jadi orang pertama join itu income-nya lebih kecil dan terbukti. Oke, kita akan masuk tanggapan banyak orang tentang bisnis pemasaran cryptocurrency, dan ini adalah spontan dan terprogram di kepala mereka. Pertama, takut menjadi korban penipuan cryptocurrency. Itu udah pasti karena mereka mengalami itu sebelumnya. Ya, takut kehilangan uang, ya. Kemudian takut merugi, kemudian beban moral atau merugikan orang. Money game dan Ponzi. Pastinya orang memahami sesuatu takutnya karena money game dan Ponzi. Ya, MLM, karena selama ini pengalaman di MLM sulitnya mencari orang dan lain-lain sehingga dikenalkan suatu sistem yang baru itu menolak, ya. Scam dan penipuan, dan di proses tidak ditemukan itu karena sesuai dengan apa yang kita pelajari itu tidak ditemukan ciri-ciri apapun yang pernah kita jalani sebelumnya. Tidak bisa mencari orang, ini adalah salah satu momok yang pernah kita temukan. Kenapa? Karena ketika orang join menganggap di proses ini mencari orang, tapi sebenarnya pada intinya ketika kita mampu menguasai akademinya, sistemnya, semuanya yang berhubungan dengan proses, orang yang akan mencari kita. Dan itu sudah terbukti di teman-teman yang memahami ini dan mengikuti apa yang kita pahami. Oke, modalnya besar dan ternyata di proses tidak ada modal yang sangat besar. Ya, cukup dimulai dengan 300, 200 itu udah bisa memulai bisnis ini. Oke, tidak ada legalitas. Pastinya sering teman-teman menemukan ini, ya. Mereka menganggap proses tidak ada legalitas, tapi mereka tidak tahu apa itu proses. Rilis OJK dan berita negatif, ya. Ini salah satu yang sering ditemukan, tapi pada kenyataannya apa yang kita pahami rilis OJK, berita-berita seperti ini itu berlaku di sistem terpusat dan pengumpulan dana. Nah, di sini semua itu tidak berpengaruh. Pertama karena dia desentralisasi, kemudian global project, dan ini tidak ada hubungannya dengan admin terpusat atau owner atau perusahaan atau MLM, oke, dan lain-lain. Disinilah kenyamanan proses sebenarnya, ya. Kita melihat bahwa ada garis tipis antara pemasaran proses dengan pemasaran piramid Ponzi money game, ya. Ini sebagai modal teman-teman memahami Ponzi, memahami money game, dan mengcompare dengan proses. Pertama, skema piramida atau skema piramid itu selalu terpusat, ya, yang sifatnya terpusat, sementara proses adalah matrik terdesentralisasi, ya, baik dana ataupun servernya itu desentralisasi, tidak ada terpusat, ya, sedikit pun. Oke. Kemudian dalam skema piramid, para petinggi mendapatkan penghasilan paling banyak, ya, itu pasti kita udah memahami itu. Sementara di proses kebanyakan orang mendapatkan lebih banyak daripada upline mereka, dan itu terbukti di beberapa ID yang pertama join bahkan belum mendapatkan income yang besar, sementara di ID-ID besar itu bisa dibuktikan karena proses ini transparansinya jelas, semua orang bisa melihat bonus berdasarkan ID. Oke. Kemudian Ponzi, upline selalu di atas karena dia menggunakan sistem binary atau matahari sistem tadi, ya. Proses Anda dapat menyalip upline Anda dan sistem diacak dan berputar.
Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman nggak usah kaget terkadang ID rendah itu ada di bawah kita ya. Begitu juga terkadang kita upload-nya itu ID-nya lebih besar. Itulah salah satu sistem matrik yang memang acak dan berputar ya. Itulah perbedaannya dan kita lanjut dalam skema piramid uang disimpan di lokasi terpusat ya dan didistribusikan dalam waktu tertentu. Nah, biasanya didistribusikan 1 hari sekali, 1 bulan sekali, seminggu sekali. Sedangkan dalam proses itu bersifat langsung peserta dari peserta. Tidak ada uang disimpan atau ditunda oleh proses. Ya, di sini tidak ada yang namanya sistem WD atau withdraw yang biasa kita kenal dengan bisnis pemasaran terpusat. Oke. Skema Ponzi merupakan jenis penipuan investasi yang dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan besar dan risiko rendah ya kepada investornya. Sedangkan proses bukan investasi. Oke. Ponzi membuat janji yang tidak dapat dipenuhi, sementara di proses Anda bisa mendapatkan dengan belajar, kerja keras, dan membangun tim. Oke. Nah, itulah yang menarik di proses dan sangat jauh berbeda dengan konsep piramid atau Ponzi money game yang selama ini kita pahami. Itu pun kalau selama ini kita memahami apa yang kita kerjakan dulu. Nah, di sini pastinya ini adalah salah satu alasan kenapa proses tidak butuh legalitas. Ya, proses adalah sistem smart contract yang berjalan otomatis ya. Untuk legalitas tentunya dibutuhkan admin, sedangkan di proses tidak membutuhkan itu ya, karena semuanya berjalan otomatis. Proses tidak perlu diatur ya, pastinya tidak disetujui untuk beroperasi secara online karena bebas dari kendali pemerintah karena sifatnya terdesentralisasi. Ya, faktanya ini bukan badan hukum atau perusahaan investasi atau MLM sejenisnya. Proses adalah sistem yang dibangun di atas kode yang ditentukan sebelumnya yang digunakan pengembang di jaringan blockchain. Ya, jika teman-teman mungkin ingin berkonsultasi tentang smart contract, tentang sistem proses, itu pastinya bisa memulai meneliti terlebih dahulu dan konsultasi tentang smart contract, memahami desentralisasi, transparansi blockchain, dan lain-lain. Oke. Oke, kita akan lanjut. Apakah proses legal di negara saya? Dan ini adalah jawaban terpentingnya dan teman-teman harap bisa memahami ini. Proses adalah alat terdesentralisasi yang berjalan di blockchain cryptocurrency. Smart contract berjalan pada blockchain dan tidak dapat diblokir secara fisik. Dan sampai saat ini belum pernah ada smart contract bisa diblokir dan dia akan terus berjalan. Proses tidak berada di bawah hukum peraturan hukum negara manapun ya di dunia. Itu tidak bisa diilegalkan ataupun dilegalkan ya. Jadi dia pastinya adalah suatu alat dan proses siap untuk terus berinteraksi dengan semua orang yang tertarik di komunitas proses. Proses memiliki prinsip algoritma program dan semua ini ditujukan untuk pembangunan ya, realisasi impian ribuan orang dan membantu orang ya, transparansi, keamanan dan desentralisasi. Ya, proses hanya memiliki tujuan yang bagus. Selama ini kita melihat proses sangat banyak membantu orang dan tidak ada tergantung sama pemerintah, bank ataupun admin. Ya, jadi teman-teman bisa memahami itu sebagai bahan untuk pengembangan ketika ada yang menanyakan tentang legalitas. Nah, sekarang kita akan bahas masalah rilis ya. Rilis ini bukan hanya OJK tapi SEC dan apa namanya dari Montana pun juga. Dan itu beritanya udah sangat lama, bahkan di awal proses diluncurkan. Dan sampai saat ini terbukti proses tidak ada pengaruh dengan rilis tersebut ketika teman-teman orang-orang memahami ya tentang teknologinya dan sistemnya. Pertama-tama yang pastinya proses itu adalah jaringan bisnis global dan ketika pengaruh di lokal itu sedikit sekali pengaruhnya, bukan hanya orang dari Indonesia ya. Jadi di negara tertentu proses ini ada. Jadi walaupun di sini teriak-teriak tentang proses, di luaran sana akan tetap jalan. Dan pada intinya ketika kita memahami sistem dan teknologinya, ini bukan hal yang menjadi menakutkan ya, seperti itu seperti kita menjalankan konsep bisnis pemasaran sebelumnya.
ya. Kedua, OJK atau SEC tidak memiliki yurisdiksi atas platform ini karena proses IO ini bukan badan usaha, ya, bukan sejenis perusahaan MLM yang jual barang atau badan pengumpulan dana karena memang tidak ada dana yang disimpan dan sifatnya tidak terpusat, desentralisasi dan tidak ada target untuk mematikan, dalam arti ketika terpusat servernya mungkin mereka bisa menargetkan servernya, tapi di sini tidak bisa. Bukan ekuitas, proses adalah sistem yang dihasilkan komputer, ya, yang digunakan oleh pengembang pada jaringan blockchain yang dijalankan oleh ribuan node komputer seluruh dunia. Nah, perlu dipahami bahwa tujuan OJK SEC itu hanya bertugas mengawasi sektor korporasi di negara tertentu, ya. Jika ada yang berkonsultasi dan dengan pengacara yang lebih objektif, tidak memihak, memahami blockchain, maka informasi yang disampaikan pasti sama, ya, dan di proses itu tidak usah khawatir, ini bisnisnya sangat nyaman, disinilah letak kenyamanan teknologi dijalankan di proses ini. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, ini adalah materi yang perlu kita pahami bersama-sama, ya. Pertama, untuk bergabung dengan tim pemenang di proses itu Anda harus menjalani beberapa fase penting. Dan di sini kita akan urutkan 10 cara membunuh pikiran negatif yang menghentikan Anda untuk sukses besar di proses. Pertama, identifikasi ketakutan Anda, ya. Jika Anda pernah menjadi korban penipuan online atau cryptocurrency yang gagal sebelumnya, inilah saatnya untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada kita, ya, pada Anda. Bisnis atau investasi yang telah kita buat di masa lalu yang membuat Anda sangat trauma, ya, saatnya sekarang meninjau kembali, ya, apa penyebabnya, kemudian sekarang itu seperti apa sistem proses, ya. Nah, jadi investasi sebelumnya itu pastinya kita akan menemukan kesalahan, ya, karena kita sudah mengalami hal yang buruk, ya, perlu identifikasi ketakutan Anda. Nah, jadi hadapi ketakutanmu, ya. Apapun ketakutannya, jangan biarkan mengabaikan peluang besar. Ya, ini penting. Nah, jadi terkadang dengan adanya trauma itu membunuh langkah, ya. Ada pepatah, ya, jalan menuju kesuksesan besar itu adalah kegagalan, dan itu benar ketika kita menyingkapi secara positif. Jadi ketika Anda gagal dalam sesuatu, itu tidak berarti Anda harus berhenti, ya. Itu berarti Anda harus lebih berhati-hati lagi, ya. Kemudian atasi ketakutan Anda. Nah, di sini jangan hanya mencari bisnis atau peluang lain yang menguntungkan tanpa melakukan atau mempelajari sistem dan teknologinya, ya. Pastinya ketika kita ingin mengikuti suatu sistem bisnis, kita harus juga meneliti pembelajaran, ya, kemudian riset dan lain-lain. Nah, jadi dengan seperti itu pastinya kita akan berani dan yakin dengan bisnis yang kita jalankan. Oke. Oke, kita akan masuk selanjutnya tim, ya. Jadi pertama untuk menjalankan suatu konsep sistem pastinya tim, ya. Carilah orang yang berpikiran sama. Nah, jadi ketika kita mengembangkan suatu bisnis, sebagus apapun sistem emas seperti emas yang kita ceritakan, tapi ketika pikiran tidak sama atau pola pikirnya negatif dan berbeda, tidak seperti kita yang berpikiran positif, itu tidak akan pernah berhasil, ya, menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang tersebut, dan lebih baik itu di skip dan lanjut ke orang berikutnya. Tapi di sisi lain biasanya dia akan melihat atau memantau. Ketika kita bisa membuktikan itu, biasanya dia akan sendirinya datang kepada kita, ya. Dan pastinya yang siap menunjukkan kepada Anda sumber yang tepat, ya. Jadi cari tim yang seperti itu. Bukti pendapatan dan penghasilan mereka itu adalah salah satu bukti nyata bahwa memang itu adalah bagian dari tim yang hebat dan karena dia sudah melakukan. Dan pastikan apa yang mereka lakukan adalah sah, ya. Sah dalam kategori bukan penipuan, seperti itu. Oke, kita masuk hubungkan ke peluang lain.
Jadi ambil langkah berani dengan menghubungkan peluang tersebut, jadilah bagian dari peluang besar untuk mendapatkan manfaat darinya. Jika Anda mempunyai komunitas dan mempunyai banyak follower, perkenalkan. Atau jika belum, Anda harus segera membangun. Nah, jadi di dalam pengembangan proses ini, kita harus menghubungkan ke peluang lain. Salah satu contohnya misalnya kita mempunyai komunitas di luaran sana, atau selama ini kita masih dipercayai banyak orang, karena kita meyakini proses ini tidak ada faktor penipuan dan bukan skema piramid, dan ini adalah sah dijalankan, kita perkenalkan kepada follower kita, kepada komunitas kita. Itu adalah percepatan yang luar biasa dan sudah diterapkan di tim global ya, karena ada beberapa leader dari global, dia adalah salah satu analisis cryptocurrency selama ini. Ketika dia kenal proses, dia perkenalkan. Ada salah satu contoh misalnya motivator seperti Ankur dan kawan-kawan, dia adalah motivator internasional, membantu memotivasi orang, kemudian dia kenal dengan proses, dia sampaikan tentang proses sehingga banyak yang ikut. Nah, adapun ketika kita, teman-teman belum ada tim atau belum ada follower, belum ada komunitas, itu segera membangun dari sekarang. Ya, itu harus dibangun karena ini adalah bisnis tim dan mempunyai peluang besar dan selamanya seperti itu. Nah, jadi terlibat dalam peluang baru. Beberapa orang percaya mendapatkan di proses adalah bergabung dan menunggu limpahan. Ya, kebanyakan seperti itu. Dan luapan, tetapi ini tidak sepenuhnya benar ya. Jadi teman-teman ketika bergabung di proses, limpahan, ya, pasif, tidak bekerja, itu bukan sepenuhnya benar. Untuk menghasilkan dalam skema dan bisnis apapun, itu kita pastinya harus berusaha di dalamnya ya. Tidak ada uang gratis ya, baik usaha kita juga harus kerjakan. Baik bisnis apapun pastinya kita juga harus bekerja ya. Tidak ada sejenis bisnis yang sifatnya kita hanya menunggu pasif. Nah, jadi bisa ya kita mendapatkan sebuah potensi limpahan, tapi yakinlah itu tidak akan pernah membuat kita sukses. Tidak akan pernah membuat kita kaya ya. Hanya sekedarnya aja mungkin dapat bonus 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, tapi ketika kita bangun, kita kerja, artinya kita akan mendapatkan income setiap hari. Ya, dan ini sudah dibuktikan oleh teman-teman yang memang ingin bekerja keras ya, mendaftarkan orang baru setiap hari, membantu mereka ya. Nah, di sini kita tidak menunggu mereka untuk menghasilkan. Jadi ketika Anda dapat memperoleh penghasilan, pada saat itu juga itu akan mendapatkan bonus ya. Investasi dan kerja, kemudian penghasilannya luar biasa. Investasinya di mana pastinya kita akan membeli slot dengan dana sekian rupiah ya, menggunakan BUSD, itu adalah bagian dari nilai investasi yang kita tanamkan. Kemudian kita juga harus bekerja ya, bekerja membangun tim, mengedukasi orang, memberi informasi yang baik, kemudian kita akan mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, di sini informasi dan didik dengan benar tentang cara menghasilkan di proses. Nah, selain kita mengembangkan ya, membawa orang tertarik di proses, kita juga harus mendidik mereka ya, cara pengembangan proses, memotivasi mereka, memberikan ilmu tentang teknologi blockchain, sistem dan lain-lain ya. Jadi tidak mesti juga tidak ketika kita membawa orang itu harus dipertanggungjawabkan, kita harus memaksimalkan untuk memahaminya ya, mempelajari dan memberi ilmu kepada tim kita. Itu akan menarik ketika sistem ini diyakini, kita fokusnya mensukseskan orang lain, dengan sendirinya kita akan sukses dan sistem proses sangat mendukung untuk itu. Oke, prospek. Anda telah bergabung dan dalam perlombaan prestasi di proses. Sekarang saatnya untuk mengekspos peluang besar ini kepada orang lain. Ya, jadi jangkau sebanyak mungkin kerabat, itu bisa teman, kolega, dan kenalan Anda di komunitas ya. Bahkan ini bisa disampaikan di seluruh dunia. Jangan membatasi diri pada komunitas yang Anda kerjakan secara lokal saja. Jangkau orang lain untuk bergabung dengan berprestasi yang terus bergerak. Nah, jadi prospek ini dalam kategori memang kita harus mengajak ya.
Artinya sebenarnya ketika kita ingin menghilangkan kata mengajak di dalam sistem pemasaran, yaitu dengan bahasa promosi, menunjukkan cerita, menunjukkan kita join proses, yang mana kita akan dapat pertanyaan dari orang-orang yang tertarik nantinya. Artinya marketnya yang datang. Jadi ketika orang penasaran, ingin mengetahui proses, pasti dia akan bertanya, dan itulah yang akan kita jelaskan dan besar kemungkinan akan menjadi tim kita. Oke, mentor dan mendidik orang lain. Nah, jadi prospek dan mitra baru, Anda tidak mengerti apa-apa arti proses sebenarnya. Ya, dia hanya join biasanya, dia hanya bisa mengharapkan limpahan, dan dia tidak mengerti tentang matrik, tentang blockchain, smart contract, cara transaksi, dan lain-lain. Nah, itulah tugas kita ya sebagai mentor dan mendidik orang lain. Ya, itu sepenuhnya tanggung jawab kita untuk memberitahu mereka cara kerja dengan sering mengadakan webinar misalnya, pertemuan offline, menelpon, WhatsApp, ya, pelatihan online untuk mendidik mereka tentang kripto, smart contract, blockchain, dan matrik proses. Oke, hasilkan dan tingkatkan slot. Nah, jadi ketika kita sudah menjalankan beberapa poin di atas, saatnya untuk mendapatkan hasil dari kerja keras kita ya. Saat Anda menghasilkan, nah jadi kita juga harus meningkatkan potensi kita. Ya, artinya kita harus menginvestasikan beberapa persen untuk membeli potensi yang lebih besar, yaitu slot berikutnya. Ya, karena di proses ini ketika kita menjadi mentor, menjadi seorang upline dan tim kita sudah besar, meningkatkan slot itu adalah hal yang wajib karena akan membesar potensi pendapatan, dan selain itu juga kita memberikan contoh yang baik untuk tim kita ya. Salah satu contohnya misalnya kita join proses, kemudian join satu slot misalnya, kemudian pastinya kita akan bercerita tentang proses dan mengarahkan orang join itu hanya satu slot. Itu adalah salah satu mental block yang pastinya akan menghambat perkembangan bisnis. Tapi ketika kita memutuskan misalnya 4 slot, pastinya ketika kita bercerita tentang proses, kita akan bercerita tentang 4 slot misalnya. Seperti itu. Artinya sudah membuka peluang yang besar secara pola pikir. Oke. Oke, di dalam bisnis dan usaha apapun, yang harus kita pahami, ya, yang harus kita rubah adalah pola pikir positif itu dulu ya. Jadi apapun itu, ketika pola pikir kita belum berubah, masih mengarah ke hal-hal yang positif, yang negatif, sebagus apapun cerita, sepositif apapun motivasi yang kita berikan, itu akan tidak pernah ada manfaatnya, ya. Jadi memang harus seperti itu. Di dalam bisnis dan usaha apapun itu pastinya fokus ya, konsisten, komitmen dan berproses. Nah, di dalam poin ini, inilah yang paling menarik ketika kita memahami proses. Kalau dulu saya pernah menjalankan beberapa proyek di bisnis pemasaran sebelumnya, kita fokus, konsisten, komitmen, berproses, tapi sistemnya yang tidak kuat untuk mengcover ini. Tapi di proses, ketika kita ingin menerapkan ini, sistemnya sudah sangat kuat ya. Artinya kita bisa menjalankan sistem ini selamanya. Kalau dulu kita komit di suatu konsep bisnis, berjalan 6 bulan, kita sudah mempelajari semua materinya, sudah mempelajari semua produknya. Tapi setelah angka 6 bulan, tahu-tahu sistemnya dimatikan misalnya, atau sistemnya berhenti. Artinya, fokus, konsisten, komitmen tidak bisa diterapkan di sistem yang pernah ada. Nah, di proses ini sangat menarik dan bisa menerapkan ini. Oke. Dalam bisnis dan usaha apapun, usaha dan kerja keras dibutuhkan, ya. Jadi bukan hanya bisnis, usaha juga seperti itu, dan teman-teman harus menyadari itu. Usaha dan kerja keras itu memang dibutuhkan, pastinya didasari dengan niat baik, kejujuran, keterampilan, dan kesabaran. Oke, ya, jadi Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proses secara umum di Indonesia. Teman-teman bisa mengakses materi di YouTube Proses Indonesia,
di Facebook Group itu Proses Indonesia, kemudian bisa menghubungi tim leader kita yang sudah kita beri pemahaman, dan bisa masuk ke Telegram channel, dan kita juga mempunyai beberapa grup WhatsApp yang selalu update tentang informasi, memberi motivasi. Oke, sekian materi malam ini. Setelah sesi ini, harapannya teman-teman tim leader yang sudah mendapatkan manfaat dari proses, memberikanlah suatu motivasi yang membangun, testimoni yang baik untuk teman-teman yang baru bergabung, yang belum mempunyai income, supaya mereka melihat sebuah bukti nyata bahwa proses ini percepatan income, perubahan finansialnya jelas, dan memang sudah dibuktikan banyak orang. Oke, sekian, terima kasih. Saya akan kembalikan ke Bang Haris.